Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melania Nur Asrifah, NIM 101. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang analisis conjoint, analisis jalur, dan analisis time series. Yang pertama itu pengertiannya, yang kedua tujuan dari analisis conjoint, analisis jalur, dan analisis time series. Dan yang ketiga ada variabel dan data. Jenis variabel dan data yang digunakan dalam analisis conjoint dan analisis jalur. Dan yang keempat itu istilah yang digunakan dalam analisis time series dan stationary serta kointegrasi. Yang pertama ada pengertian. Analisis conjoint. Analisis conjoint adalah sebuah teknik analisis yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan yang dibawa oleh suatu produk tertentu dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut-atribut produk terkait. Yang kedua, analisis jalur. Analisis jalur atau yang disebut path analysis itu merupakan suatu teknik analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi berganda. Yang ketiga, ada analisis time series. Analisis time series itu adalah perbandingan data dengan data keuangan periode sebelumnya atau perbandingan dengan data historis. Lalu ada tujuan. Tujuan dari analisis conjoint adalah menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan. Lalu tujuan dari analisis jalur ialah untuk menganalisis pola hubungan antara variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas eksogen terhadap variabel terikat atau endogen. Yang ketiga, tujuan dari analisis time series yaitu untuk menentukan pola data masa lalu yang telah dikumpulkan secara teratur. Lalu variabel dan data analisis conjoint. Data yang digunakan dalam analisis conjoint ini adalah data numerik. Untuk memperoleh data berupa matrik, responden memberikan rating atau nilai terhadap masing-masing atribut dan level. Yang kedua, variabel. Variabel yang digunakan dalam analisis conjoint adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel dan data analisis jalur. Dalam analisis jalur, data yang digunakan itu adalah data matrik, yaitu untuk memperoleh data berskala interval. Variabelnya itu ada 3, yaitu variabel eksogen, endogen, dan intervening. Istilah dalam analisis time series. Yang pertama itu ada tren. Tren itu adalah keadaan data yang menaik atau menurun dari waktu ke waktu. Contohnya yang menunjukkan tren itu pendapatan per kapita atau jumlah penduduk. Lalu ada variasi musiman. Variasi musiman itu adalah fluktuasi yang muncul secara reguler setiap tahun yang biasanya disebabkan oleh iklim kebiasaan. Contohnya itu yang menunjukkan variasi musiman itu seperti penjualan pakaian yang akan meningkat saat hari raya, penjualan buku dan tas sekolah yang akan meningkat pada saat awal sekolah. Lalu ada variasi random. Variasi random itu suatu variasi atau gerakan yang tidak teratur atau irregular. Variasi ini kenyataannya sulit diprediksi. Contohnya, variasi ini dalam data time series karena adanya perang, bencana alam, dan sebab-sebab unik lainnya yang sulit diduga. Lalu variasi siklis. Variasi siklis itu muncul ketika data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang. Variasi siklis ini biasanya terulang setelah jangka waktu tertentu. Variasi siklis biasanya akan kembali normal setiap 10 atau 20 tahun sekali.
bisa juga tidak terulang dalam jangka waktu yang sama. Ini yang membedakan antara variasi siklis dan dengan musiman. Lalu ada dekomposisi. Dekomposisi itu ialah suatu prosedur dalam menganalisa data serial waktu dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor komponen yang ada dalam suatu periode data. Yang terakhir adalah pemulusan atau smoothing. Istilah dalam stationaritas. Yang pertama ada random walk tanpa intercept. Random walk tanpa intercept akan mengalami rata-rata konstan pada awalnya, namun variasinya itu meningkat sejalan dengan bertambahnya waktu. Yang kedua ialah random walk dengan intercept. Sedangkan dalam random walk dengan intercept itu tidak hanya variasi yang tidak konstan, tetapi juga rata-rata meningkat sejalan dengan bertambahnya waktu. Yang ketiga, random walk dengan trend. Random walk dengan trend itu salah satu variasi model random walk adalah dengan menambahkan trend pada modelnya. Lalu yang terakhir adalah random walk dengan intercept dan trend. Random walk dengan intercept dan trend itu dengan adanya intercept pada model random walk trend akan mengakibatkan rata-rata dan variasinya tidak konstan. Lalu ada istilah dalam kointegrasi itu ada 3. Yang pertama ada error kointegrasi, error correction mechanism, dan trend export dan invert. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.